Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan nasihat dari Nabi Daud alaihissalam yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Zabur, di mana wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam ini nasihat tentang 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. An Dawud an-Nabi alaihi salam qala, berkata Nabi Daud alaihi salam, uhiya, aku telah diberi wahyu, fi zaburi, di dalam kitab Zabur, wa huwa, adapun kitab Zabur, kitabun, kitab unzila alaihi, yang telah diturunkan alaihi kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa isi kitab Zabur tersebut? Apa nasihatnya? Hakun, hak alal akili, atas orang yang berakal, ay wajibun alaihi, atau wajib atas orang yang berakal, atau wajib terhadap orang yang berakal. Apa kewajibannya orang yang berakal? Alla yastagila illa bisalatin, tidak boleh sibuk kecuali dengan sibuk 3 perkara. Jadi nasihat di dalam kitab Zabur ini, kewajiban orang yang berakal itu enggak boleh sibuk kecuali 3 perkara. Minal khisalin, yaitu 3 perkara. Yang pertama, tazawudun lima'adin, mencari bekal untuk akhirat. Aila ikhla akhiratihi, yaitu bekal persiapan untuk akhirat. Dengan cara apa? Biada'il a'malis salihat, yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Kalau sibuk kerja dunia, ya ini boleh nggak sibuk? Ya boleh, tapi jangan sampai melupakan daripada mengingat Allah. Maka di sini sibuk yang dibolehkan itu ya sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Habis sholat subuh, duduk sejenak wirid. Setelah itu udah selesai, cari kesibukan lagi. Taklim sudah selesai, cari kesibukan lagi. Baca Yasin sudah selesai, cari kesibukan lagi. Nunggu waktu isyraq. Selepas isyraq tidak ada kegiatan, cari kesibukan baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran sudah penat, capek, ganti dengan zikir, memperbanyak sholawat. Sudah jam 11 siang,
sambil menunggu waktu masuknya sholat zuhur, tidur, namanya tidur qailalah, tidur yang disunahkan tidur 1 jam sebelum zuhur. Itu tidur yang kalau mimpinya itu hak. Jadi ada 2 waktu yang kalau orang itu mimpinya itu hak, bisa diartikan, yaitu 1 jam sebelum zuhur dan 1/3 malam, dari jam 2 sampai menjelang subuh. Lebihnya itu sekedar bunga tidur, lebihnya bunga tidur, mau jam 11, jam 12, jam 1 malam, itu kalau mimpi, walaupun cuma mimpi nikah, itu sekedar bunga tidur. Kalau mimpi yang ada maknanya, itu mimpi pada 2 waktu, 1/3 malam dan 1 jam sebelum masuk zuhur. Maka kalau orang itu menyempatkan tidur sebelum zuhur, namanya waktu qailillah, di samping mendapatkan pahala sunnah, itu akan membantu dirinya untuk beramal di waktu malam. Ini sehingga ulama-ulama itu selalu menyempatkan tidur sebelum zuhur, karena tidur di waktu sebelum zuhur ini bisa membantu dirinya bangun di malam hari. Nah, ini termasuk kesibukan ya, walaupun tidur, karena tidurnya tidur yang disunahkan waktunya, sehingga begitu adzan zuhur dikumandangkan, dia langsung cepat-cepat ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur dengan berjamaah. Habis sholat zuhur dengan berjamaah, tambah lagi wiridan, terus cari kesibukan. Nggak ada lagi, udah selesai wiridan, sholawatan sampai menjelang asar. Ini namanya sibuk yang dianjurkan. Karena kita ini adalah orang akhirat, akan kembali ke akhirat, dan ahli surga yang sudah masuk surga pun masih menyesal. Ahli surga yang sudah masuk surga masih menyesal. Bagaimana orang yang sebelum masuk surga dimasukkan dulu ke dalam neraka, tambah menyesal. Ahli surga yang sudah masuk surga saja masih menyesal. Ya Allah, kalau tahu besarnya pahala orang habis sholat subuh menyempatkan duduk dalam taklim, ya saya akan taklim. Kalau tahu pahalanya itikaf dari maghrib sampai isya, ya saya akan menyempatkan itikaf dari maghrib sampai isya. Kalau tahu pahalanya membaca surat Yasin pagi dan sore, tentu aku akan membaca surat Yasin pagi dan sore. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semuanya kembali kepada diri kita. Di dunia memang tempat untuk bercocok tanam, panennya hasilnya nanti di akhirat. Sebagaimana orang bercocok tanam, memiliki lahan yang cukup luas, maka orang yang pintar, petani yang pintar itu ya menanam bukan hanya padi doang, ya padi, jagung, terus cabai, apalagi kacang-kacangan, terus apa? Ini petani yang pinter, ya, yang pinter dalam pertanian tuh bukan hanya padi. Kalau udah nggak musim padi, ganti bawang, nanti jagung. Nah, ini petani yang pinter karena dia punya lahan yang cukup luas. Nah, dunia ini ibarat lahan, maka kita bukan sekedar hanya yang fardu ya dijalankan, yang sunnah juga diamalkan.
Karena nanti hasil panennya nggak sama dengan orang yang cuma fardu langsung pulang, ya. Nanti di akhirat itu hasilnya tidak sama. Makanya ahli surga pun masih menyesal kalau tahu di surga nih pahalanya seperti ini, tentu aku akan lebih sungguh-sungguh lagi di masjid As-Syukur, tapi terlambat. Nah ini penting ya, orang yang berakal tuh mesti menyibukkan dirinya untuk beramal buat bekal di akhirat. Ya, tazawudun lima'adin, mencari bekal untuk akhirat. Wa mu'natun lima'ashin, yang kedua sibuk mencari biaya buat apa? Buat biaya hidup. Ma'as, biaya hidup nih penting juga kita cari. Qiyamun bi amri kifayatihi, dengan tujuan supaya kebutuhan kita ini tercukupi, wasaunihi, dan menjadikan diri diri kita tidak minta-minta. Kalau kebutuhan kita ini tercukupi, kita ini ya pertama ibadah kita akan khusyuk, lebih khusyuk. Ya orang itu kalau ibadah, ya ibadah juga sholat, tapi kalau kebutuhannya tidak tercukupi itu jadi pikiran. Apalagi tahu tanggal 1 tempo membayar utang, sedangkan untuk membayar utangnya belum ada. Kepikiran nggak? Kepikiran, sholat nggak khusyuk, zikir nggak khusyuk, yang dibaca Allah, 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 tapi ingat, waduh tanggal 1 nih ditagih utang nih. Nah itu satu contoh ya. Jadi tidak terpenuhi keperluan hidup ini menjadikan ibadah seseorang itu tidak menjadi khusyuk. Kecuali orang-orang yang memang sudah imannya sempurna, ya seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka ada wali Allah, kekasih Allah yang senangnya bangun aja. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada wali kekasih Allah yang nggak senang duit, nggak senang dunia. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi ya dilihat dulu, kalau orang tuh sekiranya nggak mampu, kalau nggak punya duit, maka dia harus berusaha mencari uang. Tujuan apa? Biar dia ibadahnya menjadi khusyuk. Karena kalau keperluannya tidak dicukupi, uang belanja untuk anak istri tidak tercukupi, itu nanti ibadah kita nggak akan khusyuk, tidak akan khusyuk, akan menjadi pikiran. Kecuali kalau iman kita ini sudah mantap, iman keluarga kita juga sudah mantap, itu beda lagi. Walaupun di rumah tidak ada uang belanja, istri tetap qanaah. Seperti ya keluarganya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 3 hari 3 malam belum makan, sampai anaknya Sayyidina Hasan dan Husain tiap malam nggak bisa tidur karena saking sakitnya menahan perut, banget laparnya. Tapi Sayyidina Ali walaupun lapar, sholatnya khusyuk. Sahabat yang paling terkenal sholatnya paling khusyuk adalah Sayyidina Ali. Sehingga pernah beliau kakinya terkena anak panah, mau dicabut, sakitnya luar biasa. Karena anak panah itu kan ujungnya segitiga, kalau dicabut malah dagingnya itu jadi brodol. Dan maka Sayyidina Ali itu pesan,
tolong cabut anak panah ini ketika aku sedang sholat. Masya Allah. Maka begitu Sayyidina Ali sedang sholat, langsung anak panahnya itu dicabut oleh seorang sahabat. Begitu selepas sholat, Sayyidina Ali tanya, sudah kau cabut? Sudah wahai khalifah. Masya Allah. Ini anak panah ya yang menancap kepada kakinya Sayyidina Ali, yang kalau dicabut sakitnya luar biasa. Tapi Sayyidina Ali saking khusyuknya beliau sholat, dicabut ketika sholat itu nggak terasa, saking khusyuknya. Kita jangankan anak panah, ada laler mencelok di hidung kita nih, risih nggak? Risih, pluk. Wah, apalagi kalau sudah kena teplak, wah rasain tuh. Ya, tapi nggak boleh dibilang rasain, batal sholatnya. Apalagi dimasukkan, sudah mati lalatnya dimasukkan ke dalam saku, maka batal sholatnya, karena dia sholat membawa bangkai lalat atau bangkainya nyamuk. Ini hati-hati juga. Ini kembali masalah khusyuk ya. Sayyidina Ali kan imannya sudah mantap, kemudian imannya Siti Fatimah, apalagi wanita yang akan menjadi pemimpin wanita di surga adalah Sayyidah Fatimah. Maka 3 hari 3 malam nggak makan ya, ibadahnya masih tetap khusyuk. Sayyidina Ali pun masih tetap khusyuk. Nah kalau kita jangan coba-coba ya. Saya mau mengamalkan sebagaimana keluarga Sayyidina Ali, sekali-kali 3 hari nggak makan. Iya, istri yang di rumah tuh nggak kuat ya, anak juga nggak kuat. Akhirnya istri itu nuntut minta cerai, kita sholat juga tidak khusyuk. Aduh gimana ya, mencari usaha sana kemari, nggak ada orang yang terima ya, mau usaha apa bingung, duit nggak punya, coba sholat jadi kepikiran. Sholat jadi kepikiran, terus jalan keluarnya bagaimana? Ya tinggal ya, kalau kita memang sudah berusaha kerja tidak dapat pekerjaan, ya tinggal memperbanyak doa kepada Allah. Doa apa ya bisa? Ya bisa. Para kiai itu ake wirid ake duit. Kiai itu sampai ditulis di ruang tamunya, ake wirid ake duit, banyak wirid banyak duit. Kerja nggak ada ya, tapi bangun pesantren, tahu-tahu ada orang ngantar kayu sekian truk ya, ngantar semen, ngantar batu, ngantar apa lagi ya, pokoknya ngantar duit ya. Masya Allah, itu kiai. Jadi mau tinggal pilih, mau makom orang biasa ya kerja ya doa. Kalau mau makom yang tinggi ya tanpa kerja pun duit datang. Dua-duanya mana yang paling baik? Dua-duanya benar. Yang tidak baik itu yang sama sekali sudah nggak ada usaha, tidak mau doa. Ini yang sering terjadi ya, banyak keinginan tapi diajak untuk doa nggak mau, diajak istighosah susah ya, padahal ya dia itu banyak keperluan, banyak hajat dirinya, hajat keluarganya, hajat anak-anaknya, hajat cucunya. Cobalah kalau orang itu yang menyempatkan istighosah, doa ya, karena amal dan doa itu harus satu paket, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepada kami minta pertolongan. Menyembah itu amal, pertolongan itu doa. Ya, habis Yasin doa, habis sholat doa, habis istighosah doa, habis sholawat doa. Pokoknya setiap habis amal diiringi dengan doa. Ya, jadi termasuk amal istighosah ini untuk menyelesaikan masalah.
termasuk ya lafaz yang kita baca itu dalam istighosa, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu Nabi ketika perang Badar baca ya hayyu ya qayyum, akhirnya Allah turunkan 5.000 malaikat. Masya Allah, satu malaikat dah cukup, ini 5.000. Masya Allah, ini barokah Nabi pada malam itu membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nah, kalau kita kan yang dihadapi bukan musuh, yang dihadapi adalah masalah duit, masalah ekonomi. Cuma kita nggak yakin. Jadi malaikat mau turun tuh lihat dulu nggak yakin. Kalau kita betul-betul yakin, Allah kirimkan malaikat untuk membantu kita dalam masalah urusan ekonomi. Gimana ayatnya? Innalladzi, mana ayatnya? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun untuk membantu ya, asalkan istiqomah. Jadi syarat orang itu mendapat pertolongan dari Allah lewat malaikat, syaratnya apa? Summastaqamu, istiqomah. Yasin udah bertahun-tahun, mungkin ke berapa ya? Ke tahun ke-7. Tahun ke-7 baru diijabah oleh Allah. Itu rahasianya Allah. Yang jelas pertolongan Allah itu akan datang setelah orang itu istiqomah. Ya, istighosa, istiqomah, yasinan, istiqomah. Ini ada orang ya pagi ini mau dapat pertolongan, tapi hari itu dia malah nggak datang, akhirnya nggak ada, jadi ditolong oleh Allah. Inilah pentingnya istiqomah. Jadi kalau memang kita ini nggak ada kerjaan, ya amalan kita ditingkatkan. Karena ya banyak orang itu mendapatkan rezeki dengan lewat doa. Doa saja nggak cukup Pak Ustadz, tanpa diiringi dengan usaha. Ya terbalik, apa saja tidak cukup tanpa diiringi dengan doa. Masa kita nggak melihat kisah Nabi Nuh itu pernah terjadi banjir bandang dengan apa? Dengan doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kobaran api dengan apa? Dengan doa. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan bala tentara dengan apa? Dengan doa. Jangan menyepelekan doa. Doa itu kalau betul-betul yakin, ini insya Allah suatu saat kita akan ditolong oleh Allah. Masalah kita ini nggak yakin. Makanya tanda orang tuh nggak istiqomah itu karena tidak yakin. Makanya nggak bisa istiqomah. Sholat berjamaah nggak yakin, akhirnya lama-lama ninggalkan. Istighosa nggak yakin, lama-lama ninggalkan. Yasinan nggak yakin, lama-lama ditinggalkan. Coba lihatlah orang yang kerja seperti Pak polisi yang mengatur lalu lintas, walaupun kehujanan, kepanasan, dia tetap istiqomah. Kenapa? Karena dia yakin tanggal muda dapat gajian. Bener nggak? Yakin itu bukan 100%, 1000% bahwa tanggal muda itu pasti dan pasti ya itu mendapat gajian. Makanya istiqomah kerjanya, tidak pernah kena lelah walaupun kepanasan, walaupun kehujanan. Dia yakin bahwa tanggal muda dapat gajian. Kita ini jangan kalah dengan orang-orang yang kerja di kantor. Orang yang kerja kantor itu semangat, nggak pernah terlambat, karena dia tahu kalau dia rajin kerja di kantornya nanti bisa dinaikkan pangkatnya atau jabatannya, gajinya nanti dinaikkan. Begitu juga kita,
Ya, di samping sholat fardu berjamaah, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, ditambah lagi wiridanya, sholawatnya, baca Al-Qur'annya, tahajudnya, banyak waktu untuk di masjid, nanti juga pahalanya ditambah oleh Allah sehingga rizkinya pun selalu dimudahkan oleh Allah. Maka ya para wali-wali Allah tuh ya mendapatkan rezeki ya dengan asbab ya doa. Ya, asbab doa. Tapi kalau orang itu dia kerja kemudian doa bagus ya. Tapi tidak boleh menyalahkan orang yang nggak punya kerja, cuma kerjanya wirid, nggak boleh. Karena sudah nyata berapa banyak orang yang tidak kerja sebab dia doa Allah mudahkan rezekinya. Tinggal mau milih yang mana. Mau milih dengan cara jadi kiai atau milih jadi orang tingkat biasa, ya kerja dan doa. Ya dua-duanya bagus. Tapi diawali kalau kita memang ingin seperti kiai, ya ibadahnya makin ditingkatkan. Tahajudnya, sholat malam biasanya cuma berapa? 4 rakaat ditingkatkan, sholawatnya mungkin biasanya cuma 300 ditingkatkan menjadi 1000. Karena kata Nabi, orang yang istiqomah membaca sholawat sallallahu ala Muhammad minimal 1000 kali, dia akan disukai semua orang. Kalau disukai semua orang maknanya apa? Rizkinya akan selalu dimudahkan oleh Allah. Ya karena orang tuh kalau sudah senang pasti bukan sekedar senang, akan selalu ngasih uang. Ya tertibnya kita sholawat jangan berharap. Tapi itulah kata Nabi, orang yang menyempatkan sholawat minimal 1000 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ini akan dicintai semua orang kecuali orang munafik. Orang munafik ya jelas. Tapi pada umumnya orang akan menyayangi, akan mencintai. Melihat kita tuh senang. Akhirnya ya mijitnya cuma sebentar, ngasihnya 500.000 ya. Bekannya cuma badan doang, tapi ngasihnya 1 juta. Jual madu ya pada umumnya cuma 75.000. Ini belinya seharga 1 juta. Ini kan Masya Allah ya, yang berbicara ini kan pengalaman bahala, pengalaman zaman bahala dulu. Dan satu contoh gitu. Jadi madu itu kadang harganya murah ya, tapi karena orang tuh senang menghargainya berapa? Bisa 1 juta, bisa bakal lebih. Itu satu contoh ya. Maka kita pentingnya memperbanyak sholawat kepada Nabi minimal 1000. Bagaimana? Kira-kira lama atau sebentar? Sebentar. Kalau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya itu paling 15 menit. Kalau sudah terbiasa 15 menit bahkan kurang. Itu paling pendeknya itu sallallahu alaihi Muhammad. Ini supaya kalau keperluan kita ini tercukupi kan ibadah kita jadi lebih khusyuk. Di masjid berlama-lama di asyukur tenang, betul nggak? Karena ya keperluan yang di rumah sudah tercukupi. Tapi kalau keperluan di rumah tidak tercukupi, kelihatannya di asyukur, tapi pikirannya entah kemana-mana. Aduh gimana ya? Pulang ke rumah diomelin, ya mau keluar juga mau kerja apa serba salah. Nah ini makanya ya banyak sholawat kepada Nabi. Insyaallah diamalkan. Kemudian wa fi ibarah, dalam ibarah wa marammatul lima'asi, memperbaiki kehidupan. Ini penting ya, di dalam suatu ibarah memperbaiki kehidupan, termasuk apa itu ya, sepeda motor yang sering rusak itu diperbaiki
Ya jangan sampai motor itu nanti di tengah jalan mogok, diperbaiki. Genteng yang bocor itu diganti, ya yang pecah itu diganti. Jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan, nanti ketika kita lagi sholat hujan turun jadi kepikiran, ya. Jadi kehidupan itu semua diperbaiki. Pakaian itu diperbaiki. Boleh orang tuh pakai jubah kemana-mana, tapi jubahnya jangan sampai kayak per, bawahnya itu melinting gitu. Ya, itu jadi orang mandang tuh seakan-akan Islam tuh jorok. Boleh kemana-mana pakai sarung, malah sunnah, tapi sarungnya ya disetrika. Jangan santri itu sarung sampai bawahnya itu kayak per, tahu per? Kalau ditarik, nyet, saking nggak pernah disetrika. Wah ini lagi juhud pak, lagi juhud, bukan juhud namanya ini pura-pura juhud. Asli juhud itu memang dia banyak duit, kemudian dia pakainya tambal-tambal, itu asli juhud. Dulu ada, zaman saya tahun 2001 itu santri orang Jakarta itu, masya Allah. Dia padahal orang kaya, tapi asli ya. Jadi pakainya sengaja ditambal, tapi kekurangannya itu kalau pas makan rebutan. Namanya pura-pura juhud. Asli juhud itu ya makan pun nggak rebutan. Nah ini, kalau orang tuh pakainya tambal-tambal, giliran makan rebutan, namanya pura-pura juhud. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa talabul lazzatin bihalalin, mencari kesenangan dengan cara yang halal. Ini penting. Yang mencari kesenangan dengan cara yang halal. Apa itu mencari kesenangan dengan cara yang halal? Kalau kita ini ya memang senang dengan wanita, ya wanita itu dinikahin. Jangan senang dengan wanita cuma main-main doang. Ini namanya kesenangan tapi tidak dengan cara yang halal, jadi haram, maksiat. Ya, jadi maksiat. Nah, kalau sudah maksiat ini jadi dosa. Entah itu ya boleh bertamasa, mencari apa itu kesenangan, yaitu dengan tamasa yang dihalalkan. Jangan bertamasa tapi membawa wanita yang bukan mahramnya, ini tidak dibolehkan. Jadi Islam itu longgar ya. Boleh mencari kesenangan, wa talabul lazzatin bihalalin, tapi dengan cara yang halal. Ya, memang yang haram-haram itu kan serba enak sebenarnya. Betul nggak? Ya, melihat wanita tuh ya siapa yang nggak senang, ya. Apalagi kalau kita sumpama ke mana itu, ke diskotik, sudah minum dihidangkan, diiringi oleh apa itu, dayang-dayang, sambil dipijit-pijit, wah senangnya luar biasa. Enak gak? Ya enak, ya. Tapi ini maksiat, khawatir mati di dalam diskotik. Yang halal tuh masih banyak, tinggal ajak istri kita kemana, ke Lembang, di sana apa itu ya, nginep di hotel, cari makan di restoran, kan enak juga, tapi dengan cara yang halal, insyaallah ya. Jadi Islam itu longgar, boleh mencari senang-senang, kelezatan, nikmat-nikmat, tapi jangan sekali-kali dengan cara yang haram. Carilah dengan cara yang halal. Ini penting nih. Ya, 3 perkara ya boleh disibukkan. Ya, pertama yaitu memperbanyak amal soleh untuk dipersiapkan di akhirat. Yang kedua apa? Mencari biaya, sibuk mencari biaya untuk keperluan hidup. Dengan tujuan apa? Supaya kita ini ibadah lebih khusyuk dan tidak ada niat meminta-minta. Karena ini
Jadi timbul sifat tamak gara-gara kita ini nggak punya duit, ya gara-gara kita nggak punya duit. Maka kalau kita ini banyak keperluan, ya harus banyak sungguh-sungguh untuk mengumpulkan uang. Jangan sampai kita nih akhirnya kekurangan uang, kemudian baru mengharap minta-minta dikasih orang. Ya, kecuali tadi kayak Sayyidina Ali, itu imannya sudah mantap. Para kekasih-kekasih Allah, walaupun mereka tidak makan tidak minum, tapi mereka tidak berharap kepada makhluk. Nah, iman kita ini masih lemah, iman kita ini masih lemah. Kalau banyak keperluan, ya kita harus sungguh-sungguh bekerja untuk apa? Keperluan biaya hidup, sehingga ibadah kita akan lebih khusyuk, lebih adem, tenang. Betul nggak? Ya, di Masjid Asy-Syukur mau berlama-lama pun sampai maghrib, tenang nggak? Kalau di rumah cukup tenang. Mau sampai pagi ke paginya lagi ke Syukur, ya tenang saja selama yang di rumah ditinggalkan 1 juta, cukup kan? Wah. Tapi kalau yang di rumah tuh kurang, Masya Allah, udah kita nih banyak waktu di masjid, ini jadi fitnah. Waduh, gara-gara keasyukur nih, kerja jadi males, ya, keperluan nggak tercukupi, ya nggak boleh. Ya tetap kalau memang iman kita ini lemah, ya kerja sungguh-sungguh. Nanti dengan sendirinya, seperti zaman saya dulu kan gitu. Jualan gorengan di Cimol, ya lama-lama waktunya berkurang tapi rezeki tetap. Lama-lama ya makin dikurangi rezeki makin masih tetap. Ya, akhirnya ditinggalin tetap rezekinya masih tetap nggak berubah, tapi bertahap. Jadi mau jadi makom wali itu ya dari syariat dulu dijalankan. Jangan langsung ingin jadi tingkat wali, nggak boleh. Ya, nggak akan kuat. Jadi kerja, kalau ada kerjaan itu dijalankan pekerjaannya, di samping amalan diperkuat. Nanti lama-lama setelah istiqomah kerjanya dikurangi. Biasanya kerja dari pagi terus di mana? Kalau kerjaan sendiri ya, dari pagi sampai sore dikurangin 1 jam, tapi rezekinya masih tetap. Akhirnya buka toko dari jam 8 sampai zuhur, kok masih tetap. Nah, lama-lama tutup. Tetap ya, tapi yang nunggu orang lain. Ya rezekinya masih tetap. Jangan langsung tinggalkan tutup toko. Iman kita nggak kuat. Jadi bertahap. Wali juga sama. Karena saya belajar dari kiai itu dulu kecilnya jualan dedak. Bayangkan. Bukannya kiai itu nggak punya, orang tuanya memang namanya kiai, udah keturunan tuh banyak duit. Tapi orang tua tuh mengajarkan kepada anak-anaknya itu supaya orang tuh ya pinter mencari duit. Amalannya ya dijaga, wiridnya dijaga. Dulu pesan almarhum waktu kecil oleh ayahnya bilang, ya Ron, kalau wiridan tuh sungguh-sungguh. Kalau wiridan kamu sungguh-sungguh, nanti beras datang sendiri. Coba, ini didikan seorang kiai ya. Ya, mendidik anaknya itu kalau wiridan sungguh-sungguh, nanti beras datang sendiri. Walaupun di samping itu mengajarkan anaknya untuk jualan dedak pakan ayam. Ya berjalannya waktu, ya akhirnya ya jadi wali, nggak kerja pun duit datang. Ini beda lagi. Jadi bertahap. Insyaallah ya. Jadi kalau kita nih sungguh-sungguh amalan kita ini ditekuni, ya istighosah, sholawat, khususnya sholawat, insyaallah rezeki kita akan senantiasa dimudahkan oleh Allah. Apalagi usia kita ini kan sudah aki-aki ya, sudah aki ya, apalagi sudah punya cucu ya, anak sudah dewasa semua. Jadi khawatir kalau kita ini tidak betul-betul taat kepada Allah, nanti hidup kita ini susah ya. Anak kurang menghargai orang tua karena kita ini kurang menghargai agama. Dari sekarang
Dari sekarang ibadah itu dengan sungguh-sungguh ya, usia 50 nih rata-rata asyukur nih. Ya sholat berjamaahnya dijaga. Kalau sekiranya habis maghrib itu tidak ada kegiatan, apalah sulitnya menyempatkan waktu istighosah bersama sampai isya. Ya. Karena ini untuk apa? Ya untuk kembali kebaikan kita sendiri. Dengan amalan-amalan yang kita amalkan, nanti barokahnya akan menolong diri kita di saat kita dalam keadaan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan jamaah syukur nih senantiasa istiqomah, sholat fardunya dijaga, qobliyah badiyahnya dijaga, istighosahnya dijaga, taklimnya dijaga, banyak waktu untuk masjidnya dijaga. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai ajal menjemput. Kapan? Tidak tahu. Nah, karena tidak tahu ya istiqomah dari sekarang. Jangan nunggu bulan depan lah, nunggu 2024 saya mau istiqomah. 2024 kalau masih hidup. Mau istiqomah itu dari sekarang. Dari sekarang sudah niat istiqomah. Kok besok maut? Nah, dapat pahala istiqomah insyaallah ya. Tapi mudah-mudahan jamaah syukur ini umurnya panjang semua. Umurnya yang panjang. Amin. Rizkinya dilancarkan oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada yang sakit, kecuali batuk mah ya wajar lah ya. Sekali-kali jangan nggak pernah sakit, nanti kayak Fir'aun pula, kayak Fir'aun. Kalau sakit itu wajar, karena Nabi itu dan sahabat kalau nggak sakit malah sedih nangis. Ya Allah, salah saya itu apa? Kok nggak pernah sakit ya? Udah lama nggak sakit. Coba itu sahabat. Karena sakit itu sebagai kifarat penghapus dosa, entah itu pilek, batuk atau mencret. Ya itu kifarat penghapus dosa. Kalau kita istighfar belum tentu diterima istighfar kita. Tapi kalau mencret, nah itu jelas kifarat penghapus dosa. Apalagi yang mencret, demam, batuk, pilek, wah itu tambah gugur dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit-sakit kecil itu wajar, kecuali sakit-sakit yang besar ini mudah-mudahan Allah jauhkan. Amin. Karena suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan ditawarin nikah oleh seorang wanita. Ya, kemudian calon mertuanya itu bilang, "Ya Rasulullah, ini anak saya sejak kecil nggak pernah sakit." Apa kata Nabi? "Saya nggak jadi nikah dengan orang yang tidak pernah sakit." Bayangkan, Nabi itu nggak jadi nikah menikahi seorang wanita gara-gara wanita tadi nggak pernah sakit. Jadi orang nggak pernah sakit itu bukan hebat. Nanti apa timbulnya kayak Fir'aun. Kayak Fir'aun nggak pernah sakit. Kalau buang air besar 40 hari sekali, kalau kencing 40 hari sekali, sehingga mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan yang paling tinggi. Itu yang dikhawatirkan timbul sifat sombong. Aku ini nggak pernah sakit loh. Ya ini nanti timbul sifat sombong. Karena Nabi itu ya ada sakitnya, karena sakit itu sebagai kifarat penghapus dosa. Sampai orang beriman ketika lupa menaruh benda atau kunci motor, padahal taruhnya di belakang pintu, dia cari kemana-mana, ternyata di balik pintu. Sebab dia susah mencari kunci, lupa dia naruhnya, itu sebagai kifarat penghapus dosa. Dia taruh rokok di telinganya, cari-cari mana rokok saya, ya mana rokok saya, padahal rokok itu di telinganya. Maka itu sebagai kifarat atau enggak? Pikun ya, karena ini rokok nih. Kalau pena kayak kifarat, tapi kalau rokok nih kayaknya malaikat mau ngitung pahalanya bingung nih. Ya mudah-mudahan seimbang lah ya. Ini rokoknya itu di sampingnya ada apanya? Ya pokoknya orang beriman itu disusahkan sedikit saja susah karena lupa benda yang ditaruhnya, itu sebagai kifarat penghapus
dosa sekecil apapun. Itu hebatnya orang beriman. Jadi hatinya disusahkan sedikit sebagai kifarat, kesandung kifarat. Nah, apalagi sakit. Tapi kita yang sehat jangan coba-coba minta sakit. Kalau datang sakit, alhamdulillah. Tapi yang lama nggak sakit, kapan saya sakit ya Allah? Jangan. Nanti kita nggak kuat. Kalau sahabat tuh memang imannya kuat, lama nggak sakit, nangis. Kita jangan coba-coba, ya. Saya sudah lama nggak sakit nih. Ya Allah, sekali-kali sakit panas lah. Jangan. Kita nanti nggak kuat. Jadi tidak minta, tapi kalau dikasih sakit, alhamdulillah, kan itu sebagai kifarat, penghapus dosa. Bahkan uban yang ada di kepala kita itu sebagai kifarat, penghapus dosa. Satu uban, ya, bayangkan. Kenapa orang beruban sampai diampuni? Ya karena menunjukkan itu orang itu sudah apa? Sudah tua. Sudah tua. Rambutnya habis tapi masih ada dikit pinggirnya. Pinggirnya beruban. Satu rambut yang beruban itu Allah ampuni satu dosa. Kalau ada 1000 dosa. Kalau semuanya beruban, itu suatu anugerah daripada Allah, karena tidak semuanya orang tuh rambutnya beruban. Jadi makanya Nabi melarang orang yang beruban untuk mencabuti rambut yang putih, dilarang, makruh, hukumnya makruh. Jadi kalau ada uban tuh syukuran karena satu rambut yang beruban diampuni satu dosa. Ada 1000 dosa. Jumlah rambut kita ada berapa yang beruban? Banyak, gitu aja, banyak. Itu diampuni dosanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.